Jadi bunyi Sumpah Pemuda ini sudah mencakup keseluruhan. Yang pertama adalah menyatakan kita putra dan putri Indonesia, putra dan putri Indonesia, apakah itu prabaya, apakah itu sudah tua, apakah itu masih anak-anak atau remaja atau orang dewasa, ini dikatakan putra dan putri. Jadi kami adalah putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ini pengakuan atau secara sakralnya kita mengaku bahwa kita memiliki tanah air, mengaku bahwa kita mempunyai tanah air, tempat kita lahir, tempat kita mencari rezeki, tempat kita melakukan sosialisasi. Ini yang dikatakan tanah air. Jika kita tidak memiliki tanah air, apakah yang terjadi? Kita tidak akan diakui oleh bangsa lain. Contoh yang paling nyata atau real, bangsa Israel itu kan tidak punya punya tanah air. Jadi dia merampas hak dari rakyat Palestina itu. Makanya kan setiap saat Israel itu membordir bangsa Palestina diduduki negara mereka, mereka diusir dari negara mereka sendiri. Mereka dijajah dari zaman dulu sampailah sekarang, tidak pernah selesai. Jadi kita harus mengaku bahwa kita punya bangsa, yaitu tanah, tanah air, tempat kita berpijak, bumi yang kita diami, bumi yang kita tinggal. Disitulah kita ada keluarga, ada masyarakat, ada rakyat. Dan katakan bangsa itu mencakup keseluruhan, ada wilayah, ada bangsanya atau rakyatnya, kemudian ada apa lagi? Jadi itu harus ada. Barulah di dalamnya ditatan oleh pimpinan atau sistem pemerintahannya, mau sistem demokrasi atau liberal, terserah gitu loh. Tapi kita menganut paham demokrasi yang sesuai dengan asas Pancasila. Pancasila ada berapa sila? Salman? 5, Nah itu. Jadi kalau dia Sumpah Pemuda, ini 3. Yang pertama itu tanah air. Kalau dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui keyakinan bahwa adanya Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda agama. Begitu juga di sini Sumpah Pemuda, kita mengakui bahwa tanah air ini adalah tanah air bangsa Indonesia. Jadi bangsa lain tidak boleh mengganggu-gugatnya. Mereka tidak boleh sembrono atau sekehendak hati mereka untuk menduduki wilayah kita. Kenapa? Kita memperjuangkan tanah air kita ini dengan tumpah darah. Makanya ini bertumpah darah. Mengapa bertumpah darah? Karena melakukan perjuangan. Perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan dari siapa? Kita dijajah oleh siapa? Belanda. Kemudian Jepang. Nah, itu. Inggris juga coba untuk menjajah kita. Tapi karena dia melepaskan Malaysia, maka Inggris tidak punya kekuasaan untuk bercokol di Indonesia. Nah, jadi bangsa inilah yang menjajah kita beratus-ratus tahun lamanya. Kita tertindas oleh bangsa ini. Makanya kita akui dalam Sumpah Pemuda itu, sumpah, namanya sumpah. Bangsa Indonesia itu menyatakan inilah tanah air kami. Tidak ada negara yang lain mau merampas tanah air kami. Mengapa bertumpah darah? Karena kami merebut kembali tanah air kami itu dengan perjuangan. Tapi tidak sampai di sini saja. Kita tidak saja dijajah oleh Belanda dan Jepang. Konflik-konflik dalam negeri seperti gerakan G30S PKI. Ini juga memporak-poranda bangsa kita.
kita yang berlandaskan Pancasila itu mau diubah, mau dijadikan komunis. Kalau sudah komunis berarti tidak ada pengakuan keyakinan, kita ateis. Tahu ateis? Ya, ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, contoh negara-negara yang tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak percaya kepada misalnya apakah dia percaya kepada agama Kristen, Buddha, Hindu, tidak. Ya, mereka menganggap mereka itu kuat. Mereka tidak punya Tuhan. Tuhan itu diri mereka sendiri. Nah, contoh di sini dulu adalah NRC. Ya, kemudian Korea Utara. Ya, makanya bangsa Korea itu hidupnya kaku. Ya kaku. Nah, itu yang contoh anak-anak sekarang. Ya, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi Korea Selatan ini sudah melepaskan dirinya dari Korea Utara karena ateis. Ya, kemudian ya mereka menganut paham lupa saya ya. Jadi dia pokoknya dia ateis ya, tidak mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu adalah pada diri mereka sendiri. Ya, itu komunis ya Korea Utara ini LRC komunis. Nah, seperti itu sampai sekarang masih ada ya. Mereka tidak mengaku adanya hak, kesamaan hak itu tidak ada ya. Kamu bekerja, pendapatan kamu itu store ke negara ya. Jadi kita memperjuangkan itu hanya untuk negara, untuk diri kita tidak boleh. Makanya kehidupan mereka itu kaku, penuh dengan ketakutan ya. Korea Utara itu tidak sama dengan kita ya, bebas menggunakan media, mereka tidak boleh ya, karena mereka tertutup untuk negara lain, karena mereka ya menerapkan ya ini tadi politik ya politik dalam negeri mereka. Jadi kalau kita kan istilahnya kita bebas dan aktif ya, politik kita itu bebas dan aktif. Ya, kita boleh menerima apapun dari bangsa luar, tapi dengan syarat disaring atau difilter terlebih dahulu. Mana yang baik kita terima, yang kurang baik ya kita tolak. Karena pengaruh dari luar itu sangat besar terhadap bangsa kita. Ya, tujuannya ada tidak lain, memporak-porandakan bangsa kita itu sendiri. Baik itu dari segi akhlak, ya, perilaku masyarakat kita, keyakinan kita, sampailah ke bidang ekonomi. Itu sangat luas sekali ya kalau kita kaji seperti itu. Nah, jadi kita harus mengakui bahwa ya kita punya bangsa sendiri, kita punya tanah air sendiri yang diakui oleh dunia. Nah, kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku ya berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, jadi kita harus mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Walaupun bangsa kita memiliki suku bangsa yang beraneka ragam. Ya, ada suku Dayak, ya kan? Ya, suku Baduy. Ya, suku Baduy, suku Dayak. Ya, suku Anak Dalam. Ya, banyak ya suku-suku yang ada di Indonesia. Bahkan beratus-ratus suku yang ada di Indonesia. Tapi kita tetap mengaku bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda suku, kita tetap satu. Jadi kalau kita tidak bersatu, berpecah belah antara suku yang satu dengan yang lainnya, maka bangsa kita akan kacau. Nah, contohnya di Papua itu ya, ya kita sering terjadinya pemberontakan, ya baik itu dengan pihak militer, antara suku sama suku, Puak sama Puak, ya ini sering terjadi bentrokan atau pemberontakan. Ya kalau di Myanmar, di Thailand itu sering ya terjadinya pemberontakan. Wajar, karena negara mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa siapapun, tapi mereka dijajah oleh bangsanya sendiri. Nah, kalau kita, selain kita dijajah oleh bangsa lain, ya zaman G30 SPKI kita dijajah oleh bangsa kita sendiri dalam dunia politik, ya politik elit,
ya, untuk merebut kekuasaan, ya. Ini merebut kekuasaan. Ini paling bahaya kalau dunia politik, ya. Dunia politik itu orang makan dalam. Walaupun baik, tapi belum tahu tujuannya bagaimana. Karena kita tidak bisa melihat seseorang itu baik keseluruhan. Ya, mungkin di luar baik, tapi di dalam hati siapa yang tahu. Yang penting kita berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Nah, jadi kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke, ya, itu dari Sabang, ya, sampai Merauke. Ya, ini adalah bangsa Indonesia. Walaupun beraneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, ya, bahasa, kita menjunjung, ya, bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang, ya, hidup rukun dan damai. Kayaknya kalau kita, wah kamu suku Jawa, kamu Padang, Batak, nggak ada kan saling ini kan, saling berantem. Oh, kok orang Jawa tak boleh tinggal di Batam? Nggak ada seperti itu. Ya, silakan. Kita mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Padang, mau pakai bahasa Bugis, bahasa Melayu, silakan, itu hak kita. Selagi kita mau menghargai orang lain. Ya, kita tidak menghina, kita tidak menjelekkan bahasanya. Kayaknya apalah bahasamu ini? Nah, tidak boleh. Ya, kalau tidak paham kita bertanya. Jangan kita menggunakan kesempatan bahasa yang kita pakai tidak dimengerti oleh orang lain, kita buat sebagai suatu ejekan atau menghina mereka, ya, dengan bahasa kita. Karena mereka tidak mengerti suka-suka kita. Contoh kalau kita pandai bahasa Inggris, ya, kita maki-maki dia melongo-melongo aja. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu namanya kita bertindak semena-mena terhadap orang lain. Tuh. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, ya, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita tadi banyak suku bangsa, ya, yang memiliki bahasa antara satu dengan yang lain saling berbeda, itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan untuk kita saling menghargai. Yang penting, ya, di dalam acara-acara formal, terutama pendidikan, ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau si A tidak paham menggunakan bahasa Jawa, si B tidak paham dengan bahasa Bugis, si C tidak paham dengan bahasa Padang, apa yang kita gunakan? Ya, bahasa Indonesia. Ya, itulah yang memperkuat silaturahmi kita antara, ya, suku yang lainnya. Nah, jadi bahasa pengantar kita adalah bahasa Indonesia. Ya, kemudian diselingi dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing. Tidak salah kita mau menguasai, wah, apa Pak Ustadz, pandai bahasa Jawa, pandai bahasa Padang, pandai bahasa Melayu, pandai bahasa Cina, pandai bahasa Inggris, no problem. Ya, itu adalah ilmunya. Dengan bahasalah kita bisa, ya, berkomunikasi dengan pihak yang lain. Jadi tidak ada kendala. Wah, dia bertemu dengan orang bule, dia berani berbahasa Inggris. Dia bertemu dengan orang Cina, dia bisa bahasa Mandarin. Ya, dia bisa bertemu dengan orang Bugis, ya, dia bisa bahasa Bugis. Dia bertemu dengan orang Melayu, dia bisa bahasa Melayu. Jadi komunikasi itu lancar, silaturahmi itu terjalin dengan baik. Walaupun berbeda-beda bahasa, ya, tidak ada yang berpecah belah kan? Ya, di Batam ini ada berapa suku kalau kita perhatikan? Ya, mungkin dari Sabang sampai Merauke ada di sini. Nah, tetapi kan aman-aman aja kan? Masing-masing kita ya bekerja, masing-masing kita jadi guru. Ya, di sekolah itu aja tidak orang Melayu aja yang megang sekolah. Semua suku silakan, selagi itu, ya, kita menghormati, menghargai hak masing-masing, ya. Makanya, ya, ini dicetuskan untuk apa? Ya, supaya bangsa kita itu saling menghormati, saling menghargai, ya.
menjunjung tinggi bangsa kita, ya. Perjuangan pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan itu perlu kita hargai, ya, karena mereka berkorban demi kemerdekaan. Kita sekarang hongkang-hongkang kan, kita tinggal senangnya saja, sementara ya mereka ya meninggalkan keluarganya, bahkan semua keluarganya kadang-kadang dibantai, dibunuh. Ya, berapa banyak pahlawan kita yang gugur dalam merebutkan kemerdekaan. Bukan saja di Jakarta, di Jawa, di Sumatera, juga di Papua sana. Ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya, jadi bangsa lain itu bangga, salut loh, iri dengan bangsa kita. Mengapa? Karena begitu luasnya bangsa kita ini, ya. Nah, begitu luasnya bangsa kita ini. Ya, ini apa namanya, Jawa ini bagian timur, Papua sana, Sulawesi, ya. Terus beribu-ribu pulau, ya. Selain pulau yang besar, banyak pulau yang kecil, ya, banyak pulau yang kecil. Kenapa bisa dikuasai oleh Indonesia? Ya, jadi kaya khazanah kita itu, nak. Ya Pak Ustadz, ya, luas sekali bangsa kita ini. Wilayah kita ini selain dia luas, beribu-ribu pulau, ya, bangsa kita ini memiliki sumber daya alam, SDA dan SDM. Ini sumber daya alam, ini sumber daya manusia. Ya, dengan banyaknya suku bangsa yang mendiami daerah kita, tanah air kita, ya, kita memiliki sumber daya manusia yang potensial. Ya, bangsa kita tuh pandai, pintar. Ya, sumber daya alam yang melimpah. Ya, laut, darat, udara. Nah, tuh. Oh, apa saja? Ini pulau, ini Batam, ya. Nah, ini apa di sini Batam? Mana Batam? Nah, sini Batam. Nah, sini Singapura, Malaysia. Ya. Nah, bisa Batam ini, ya, udaranya itu dibajak oleh Singapura. Ya, untuk apa? Ya, supaya pesawat-pesawat lah dari luar negeri itu tidak terhalangi oleh bangunan-bangunan tinggi yang ada di Batam. Nah, udara kita aja dibajak sama, nah, diawasi oleh Badan Perhubungan Singapura. Nah, jadi Batam ini udaranya aja dipantau. Nah, begitulah. Ya, nah, jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Makanya dicetuslah Sumpah Pemuda. Oke? Iya. Perjuangan mengusir penjajah yang semula bersifat kedaerahan. Dulu kan para penjajah itu menjajah kita kan bersifat kedaerahan, ya. Misalnya daerah Jawa, daerah Sumatera, mungkin di Aceh, di Medan. Kalau di Jawanya mungkin di Bandung, di Jogja, di Surabaya. Jadi mereka tuh per daerah-daerah dulu yang dikuasainya. Ruang lingkup yang paling kecil dulu dipegang. Ya, setelah ruang lingkup ini dipegang, barulah mereka meluaskan kekuasaannya ke daerah-daerah lain. Setelah daerah lain dirangkum secara keseluruhan, barulah mereka menggempur bangsa kita secara keseluruhan. Nah, itu. Nah, jadi pemuda dan pelajar Indonesia itu mendirikan organisasi modern. Ya, organisasi modern, ya. Jadi organisasi modern. Nah, ini didirikan oleh putra-putri Indonesia, yaitu dengan nama organisasi modern, ya. Beberapa organisasi modern yang terbentuk adalah Budi Utomo. Nih, tulis Budi Utomo. Nah, ini ya. Jadi organisasi modern itu ya adalah Budi Utomo. Kemudian yang kedua, Serikat Islam. Serikat Islam. Yang ketiga, Indisce, ya, Indisce Partij. Saya hapus ya ini ya. Ya, biar ini ya, Nak, ya. Ini
Ini Sumpah Pemuda sudah? Pak Ustadz Salman? Oke. Nah, ini ya, organisasi modern itu yang pertama adalah Budi Utomo. Kali ini saya hapus dulu. Budi Utomo. Yang kedua, Serikat Islam. Yang ketiga, Indis C ya, Indis C double S, Indis C Partij pakai J ya, Partij, dan Perhimpunan Indonesia. Nah, ini anak-anak ya. Nah, jadi organisasi modern yang didirikan oleh putra bangsa Indonesia dan pelajar, ya, pemuda dan pelajar ya. Ini pemuda dan pelajar yang mendirikan organisasi modern ini bernama Budi Utomo, Serikat Islam, Indis Partij, dan Perhimpunan Indonesia. Ya, itu. Kemudian pada 7 Maret ya 1915 itu gerakan pemuda memelopori Trikoro. Ya, Trikoro Darmo, ya. Nah, 3 tujuan mulia di dalam kurung. 3 tujuan mulia. Nah, ini jadi namanya Trikoro Darmo, 3 tujuan mulia. Ini didirikan pada 7 Maret 1915. Ya. Ya, kemudian Trikoro Darmo kemudian bernama Jong Java. Jadi dari Trikoro Darmo menjadi Jong Java. Nah, Jong Java ya, yaitu pemuda Jawa. Nah, jadi pada 7 Maret 1915 itu berdirilah Trikoro Darmo atau 3 tujuan mulia, kemudian bernama Jong Java atau pemuda Jawa. Ya. Berdirinya Jong Java kemudian diikuti oleh perkumpulan pemuda yang lain. Ya. Nah, kemudian setelah adanya Jong Java ya Pak Ustadz, berdirilah Jong Sumatera. Ya, nah ini Jong Sumatera. Apa namanya? Pemuda Sumatera. Nah, ini pemuda Sumatera. Jong itu pemuda ya. Pemuda Sumatera. Tuh. Jong Ambon. Ya, Jong Ambon. Ya, kemudian Jong Selebes. Jong Sumatranen. Yang kelima Jong Sumatranen. Kemudian Selebes ini pemuda Sulawesi ya. Pemuda Sulawesi. Coba baca Pak Ustadz Salman. Ya. Kemudian pemuda kaum Betawi. Dan pemuda yang keenam pemuda kaum Betawi. Nah, jadi banyak ya nama pergerakan pemuda yang didirikan pada 7 Maret 19 atau yang dibentuk pada 7 Maret 1915
dari Trikolo Darmo, 3 tujuan mulia tadi, berdirilah, berubahlah nama dengan Jong Java, ya, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Celebes atau Pemuda Sulawesi, Jong Sumatranen, ya, atau Pemuda Sumatera, ya. Pada beberapa organisasi pemuda juga sudah mulai tampak adanya usaha ke arah persatuan bangsa. Ya, pada tahun ini saya hapus ya. Ya, PPI, ya, PPI, ya. PPI itu apa? Ini Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, itu. Jadi pada tahun 1926 ini dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ya. Kemudian tanggal 15 November ya. November 1925, ya, ini diadakan pertemuan pemuda di Jakarta. Ya. Nah, ini tanggal 15 November 1925 itu diadakan pertemuan pemuda di Jakarta. Ya. Nah, yang dihadiri oleh Jong Java, kemudian Jong Ambon, yang ketiga Jong Sumatranen Bon, ya. Kemudian pelajar-pelajar Minahasa, terus Sekarukun, yang kelima Sekarukun, ya. Nah, ini, jadi pertemuan pemuda di Jakarta itu pada tanggal 15 November 1925 itu yang dihadiri oleh ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen, Jong pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun, ya. Ya, perhimpunan ini saya hapus ya. Trikolo Darmo ini ya. Kongres komite dengan ketua Tabrani. Nah, ini ketuanya Tabrani. Ketuanya adalah Tabrani. Nah, Tabrani ini orang Pekanbaru. Tabrani Rap, dia seorang dokter ya. Nah, jadi makanya kalau kalian ke Pekanbaru ada namanya rumah sakit Tabrani. Nah, jadi dia mengetuai pelaksanaan kongres komite ya dengan Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bon, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun tadi. Nah, jadi ini menghasilkan kongres komite yang diketuai oleh Tabrani. Ya. Apa tugas komite ini? Nah, ini tugas komitenya. Ini sudah, nah? Sudah, Pak Ustaz? Nah, Salman? Sudah ya? Adalah
Kongres Pemuda 1 tujuannya adalah titik 2 di sini. Nah, 1 memajukan paham memajukan paham persatuan kebangsaan. Ya, memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. Nah, itu. Ya, jadi Kongres Pemuda 1 ini tujuannya yang diketuai oleh Tabrani tadi ya, Pak Ustadz ya, sama Salman. Nah, itu tujuannya adalah memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. Karena yang melaksanakan ini adalah para pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah, kemudian diikuti oleh para pelajar-pelajar. Jadi Kongres Pemuda 1 yang diadakan di Jakarta ini, ya tujuannya apa? Ini tadi, memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. Namun PPI mengajukan usulan ya agar semua organisasi pemuda itu dikumpulkan dalam satu wadah. Ya, karena ini kan masing-masing daerah ini. Jadi oleh PPI yang membentuk ini tadi ya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu mengusulkan ya supaya pemuda-pemuda yang berhimpun masing-masing dari utusan daerah ini bersatu, dijadikan satu wadah. Karena masih kelihatan atau masih nampak sifat-sifat kedaerahannya. Karena kita masih ke daerah, tentu kita membela daerah kita sendiri kan. Nah, jadi ini diusulkan ya perlunya penyatuan organisasi-organisasi pemuda. Nah, karena ini masih sifat daerah, oleh PPI diusulkan supaya ya kedaerahan ini, pelajar-pelajar yang berada dari daerah-daerah ini dijadikan satu wadah ya, jadi satu wadah ya, supaya apa? Perlunya penyatuan organisasi-organisasi pemuda. Tuh. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus ya, tanggal 15 Agustus 1925 26 ya, itu dia adalah konferensi yang dihadiri oleh Jong Java. Nah, dilakukan lagi konferensi. Nah, ini dilakukan konferensi yang dihadiri oleh ya, ada Jong Sumatera ya, ada Jong Java, Jong Sumatranen ya, Jong Sumatranen Bon ya, kemudian Sekarukun terus Jong Ismiaten Bon, pakai Bon ya, Bon,
kemudian Jong Batak, ya, Jong Ambon Se, Jong Ambon Se, kemudian ada lagi dan Kongres Komite, dan Kongres Komite. Nah, ini ya. Nah, jadi tanggal 15 Agustus 1926 itu dilakukan lagi konferensi ya, yang dihadiri oleh ada Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Sekar Rukun, Jong Ismia Tenbon, Jong Batak, Jong Kongres ya, dan Kongres Komite. Ya, kemudian ada juga namanya Minahasi Studerenden ya, susah kali sebutnya. Ya, nah itu. Nah, tujuan mereka mengadakan konferensi ini untuk apa? Ya, agar organisasi-organisasi pemuda ini menyetujui dibentuknya suatu badan permanen. Nah, ini agar dibentuk ya badan organisasi permanen. Permanen itu kan berarti kan berkelanjutan ya, terus menerus. Nah itu, jadi diadakan konferensi ini supaya apa? Semua Jong ini menyetujui dibentuknya badan organisasi permanen. Kelas A ya, kita menguraikan bahwa pertemuan kita ini tentang kronologis ya, tentang kronologi sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu lahir dari bermacam-macam organisasi yang didirikan ya, karena yang mendirikan Sumpah Pemuda ini adalah dari para pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar yang mendirikan atau yang menamakan diri mereka dengan organisasi modern. Ya, adapun organisasi modern yang didirikan oleh pemuda dan pelajar Indonesia ini ada Budi Utomo, kemudian ada Serikat Islam, ada Indische Partij, dan ada Perhimpunan Indonesia. Jadi ada 4 organisasi modern tadi ya Pak Ustadz ya. Beberapa perwakilan yang menamakan diri mereka dengan Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Sekar Rukun, Jong Ismia Tenbon, Jong Batak, Jong Jong Sumatra, Jong Minahasa, ya, Jong Ambon. Nah, ini merupakan perwakilan dari para pemuda dan pelajar yang berasal dari daerah-daerah untuk menyatukan visi dan misi mereka. Dibentuklah ya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disebut dengan PPI pada tahun 1926 ya, yang diketuai oleh Tabrani. Nah, ini dinamakan ya, tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan pemuda di Jakarta yang dihadiri oleh masing-masing Jong yang berasal dari daerahnya masing-masing. Ya, pertemuan pemuda di Jakarta ini dinamakan dengan Kongres Komite pertama, ya, yang diketuai oleh Tabrani. Adapun Kongres Pemuda pertama ini mempunyai tujuan yaitu memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda. Nah, kemudian tanggal 15 Agustus 1926 ya dilakukanlah konferensi ya, yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Sekar Rukun, Jong Ismia Tenbon, Jong Batak, Jong Ambon Se, Kongres Komite,
Minahasisce Suderenden, kemudian Ambon Sesuderenden, ya itu ya yang menghadiri konferensi tanggal 15 Agustus 1926 ini. Ya tujuannya apa? Yaitu pemuda-pemuda yang berasal dari daerah masing-masing sebagai perwakilan dalam konferensi ini menyetujui dibentuknya organisasi permanen. Nah, itu tujuannya ya. Oke, mungkin sampai sini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan untuk yang akan datang akan diperjelaskan lagi materi kita, ataupun kalian ujian ya nanti ya. Bulan Maret nanti mungkin ujian ya. Nah, jadi tapi tidak apa-apa kalau sebelum ada jadwal ujiannya. Kalau kita ada pertemuan lagi, kita akan membahas tentang keinginan pemuda, keinginan Persatuan Pemuda Indonesia itu diwujudkan dalam Kongres Pemuda Indonesia 2 di Solo, itu tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928. Itu akan saya jelaskan pada pertemuan kita next ya yang akan datang. Oke, itu saja. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa bermanfaat, bisa dipahami. Ya, kita kembali flashback ke masa lalu. Ini adalah sejarah perjuangan bangsa kita dalam membentuk negara persatuan dan kesatuan yang yang damai, ya rukun, ya itu yang diharapkan oleh bangsa kita sampailah saat ini dan seterusnya. Itu saja, saya tutup dengan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.